Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cerita Kang Ajo Cekas. Baraya Cekas semua, bagaimana keadaannya? Semoga Baraya Cekas diberikan suatu ketenangan jiwa, karena ketenangan jiwa lebih daripada kebahagiaan. Dalam kesempatan ini, Kang Ajo akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya terhadap hilangnya kerajaan Pajajaran, dan ingin mengungkapkan bahwa Prabu Siliwangi adalah Muslim. Jadi simak kisahnya di cerita Kang Ajo Cekas. Saat masih muda, Prabu Siliwangi terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas. Pada waktu mudanya, beliau lebih dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa yang diasuh oleh tuannya yang bernama Ki Gedeng Sendang Kasih. Selain sebagai juru pelabuhan Muara Jati, Ki Gedeng Sendang Kasih juga merupakan raja muda Surantaka. Ketika Raden Pamanah Rasa menginjak usia dewasa, beliau menikah dengan putri Ki Gedeng Sendang Kasih yang bernama Nyai Ambet Kasih. Dengan menikahi putrinya tersebut, Raden Pamanah Rasa ditunjuk sebagai pengganti Ki Gedeng Sendang Kasih menjadi Raja Muda Surantaka. Dari pernikahan antara Raden Pamanah Rasa dan Nyai Ambet Kasih ini tidak mempunyai keturunan. Kemudian Raden Pamanah Rasa menikah dengan Nyai Subang Larang, seorang muslimah yang merupakan putri dari Ki Gedeng Tapa. Nyai Subang Larang dijadikannya sebagai istri yang kedua. Pada waktu Raden Pamanah Rasa memperistri Nyai Subang Larang, beliau belum diberi gelar Prabu Wangi. Namun setelah beliau menikah dengan istri ketiganya, yakni Nyi Kentring Manik Mayang Sunda, barulah ia dijuluki Prabu Wangi sesudah dinobatkan menjadi penguasa kerajaan Sunda Galuh. Baraya Cekas, perlu diketahui dalam prasasti batu tulis diberitahukan bahwa Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi raja sebanyak 2 kali, sebagai raja kerajaan Galuh dan sebagai raja kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh diserahkan dari ayahnya Dewa Niskala kepada Prabu Siliwangi, sedangkan tahta kerajaan Sunda diserahkan dari mertuanya Prabu Susuk Tunggal yang merupakan ayah dari Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Nah, begitu asal mula kerajaan Sunda Galuh. Dari pernikahan antara Raden Pamanah Rasa dengan Subang Larang inilah yang membuat perubahan dan mengukir sejarah baru di kerajaan Pajajaran yang berpengaruh hingga kini. Pertemuan di antara keduanya tak kala Prabu Wastukencana memerintahkan untuk mengirim utusan menuju Muara Jati, Cirebon, yang tersiar kabar berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin. Asal mulanya Syekh Hasanuddin datang ke Cirebon bersama armada angkatan laut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Laksamana Muslim Cheng Ho pada waktu itu ditugaskan oleh Kaisar Yunglo
dinasti Ming antara tahun 1363 sampai 1644 untuk memimpin misi muhibah ke 36 negara, antara lain ke Timur Tengah dan Nusantara. Kurun waktu kurang lebih tahun 1405 sampai 1430, yang membawa 62 kapal dan 27.000 pasukan muslim, yang salah satunya adalah Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin merupakan putra dari seorang ulama besar perguruan Islam di Kampa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin. Dan Syekh Jamaluddin ulama besar Mekah yang masih keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasanuddin adalah seorang ulama yang hafiz Al-Quran serta ahli qiraat yang sangat merdu suaranya. Dikisahkan bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau pulang ke Kampa dengan menempuh perjalanan melewati daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura hingga melalui Pelabuhan Muara Jati. Di Pelabuhan Muara Jati, Syekh Hasanuddin berkunjung kembali ke Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Cirebon yang dulu pernah dikunjunginya bersama Laksamana Cengho. Kedatangan ulama besar yang ahli qiraat tersebut, di samping karena perubahan tatanan dunia politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh Islam, pada saat itu sudah mulai banyak kapal niaga muslim yang berlabuh di pelabuhan Cirebon. Mereka semua merupakan kapal niaga dari Timur Tengah, India, dan Cina Islam, yang memungkinkan tumbuhnya rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syah Bandar Cirebon terhadap Islam. Karenanya, kedatangan Syekh Hasanuddin disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa. Ketika kunjungan yang cukup lama itu berlangsung, Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang serta masyarakat Syah Bandar Muara Jati merasa tertarik dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran. Syekh Hasanuddin selain berniaga, beliau juga mempunyai tujuan yang mulia, yaitu mendakwahkan ajaran-ajaran Islam hingga akhirnya banyak warga yang memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin di Muara Jati, Cirebon, yang pada saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Galuh, rupanya sangat mencemaskan Prabu Wastu Kencana. Beliau melarang dan memerintahkan agar dakwahnya dihentikan. Perintah dari Raja Sunda Galuh tersebut dipatuhi oleh Syekh Hasanuddin. Setelah ada perintah pelarangan itu, kemudian Syekh Hasanuddin mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa sebagai sahabat. Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas peristiwa itu, sebab sebenarnya Ki Gedeng Tapa sendiri masih ingin menambah pengetahuannya tentang agama Islam. Oleh karena itu, sebagai wujud kesungguhannya terhadap agama Islam, putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyi Subang Larang dititipkan kepada Syekh Hasanuddin untuk belajar mengaji dan memperdalam agama Islam di Kampa.
Beberapa waktu lamanya berada di Kampa, kemudian Syekh Hasanuddin membulatkan tekad untuk kembali lagi ke wilayah kerajaan Sunda Galuh. Dorongan semangat dakwahnya tak pantang menyerah sesuai dengan namanya Hasanuddin. Baginya dakwah merupakan kewajiban dan tugas mulia yang harus senantiasa dijalankan demi kebaikan agamanya. Beliau mempersiapkan 2 perahu dagang dan memuat rombongan para santrinya yang diantaranya adalah Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mansur, Syekh Abdillah Dargom, dan juga seorang muslimah wanita yaitu Nyi Subang Larang. Sekitar tahun 1416 Masehi, sesudah rombongan kapal Syekh Hasanuddin memasuki Laut Jawa dan Sunda Kelapa, lalu memasuki Kali Citarum yang waktu itu di kali tersebut digunakan sebagai pintu keluar masuk para pedagang ke negeri Sunda Galuh. Akhirnya rombongan kapal itu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang, di mana kegiatan pemerintahan ada dalam wewenang jabatan dalam. Setiba di sana, para rombongan sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat pun sama-sama menghormati keberadaan mereka. Atas dasar saling menghargai dan menghormati ini, aparat setempat memberikan izin untuk mendirikan bangunan sebagai sebuah musola pada sekitar tahun 1418 Masehi. Musola yang mereka bangun bukan hanya dijadikan sebagai sarana untuk ibadah, tapi juga sekaligus sebagai tempat tinggal mereka. Seiring berjalannya waktu, Syekh Hasanuddin tak pernah berhenti untuk menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya itu, karena uraian dan cara penyampaian dakwahnya yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat di Pelabuhan Karawang. Banyak sekali yang tertarik dengan ajaran Islam. Ahli qiraat ini sering menggunakan suara qorinya yang khas dan merdu, sama hanya yang dilakukan oleh para santrinya, yaitu Nyai Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mansur, dan juga Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Maghribi, yang merupakan keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan pengaruh kemerduan suara alunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Syekh Hasanuddin, setiap harinya banyak masyarakat Karawang yang menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Masyarakat Karawang pun menjuluki Syekh Hasanuddin ini sebagai sebutan Syekh Kuro. Ya, jadi Bariat Cekas, Syekh Kuro itu adalah sebutan untuk Syekh Hasanuddin. Berita tentang banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Wastukencana, yang sebelumnya pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tak kala di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Prabu Wastukencana mengirim utusan yang dipimpin oleh Raja Muda Surantaka yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk menutup dan menghentikan kegiatan Syekh Kuro. Tak kala Raja Muda Surantaka ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nyai Subang Larang.
Raden Pamanarasa itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Saking terpesonanya kepada Nyai Subang Larang, tanpa ragu-ragu lagi Raden Pamanarasa menyatakan isi hatinya untuk meminang Nyai Subang Larang yang selain cantik dan cerdas juga bertutur kata yang sangat baik. Tak mengherankan kalau Nyai Subang Larang ini menjadi rebutan antara Raden Pamanarasa dan seorang penguasa di Astana Japura, yaitu Amuk Marukul. Terjadilah pertempuran sengit antara mereka berdua. Ketinggian ilmu bela diri Amuk Marukul diimbangi dengan kesaktian Raden Pamanarasa. Kehebatan jurus beradu dengan jurus yang sama hebatnya karena mereka berdua sama-sama merupakan penguasa dan juga keturunan Raja Sunda. Namun dalam hal ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana lain. Dari sayembara perebutan Nyai Subang Larang itu harus ada pemenangnya. Dalam satu kesempatan Raden Pamanarasa akhirnya bisa mengalahkan Amuk Marukul, dan ia pun mengakui kehebatan lawannya dan bersedia mengaku kalah sekaligus takluk pada kehebatan Raden Pamanarasa. Setelah selesai pertempuran itu, Raden Pamanarasa segera meminang Nyai Subang Larang. Tetapi Nyai Subang Larang akan menerima pinangan dari Raden Pamanarasa asal dengan mengajukan 3 permintaan sebagai mas kawinnya. Permintaan pertama Nyai Subang Larang ialah menginginkan bentang seketi, atau ada juga yang menyebutkan lintang kerti jejer 100, yang tak lain adalah tasbih yang mengandung makna secara simbolis bahwa beliau akan tetap konsisten memeluk agama Islam dan melakukan wirid sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai seorang muslimah yang taat, akan tetap melaksanakan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Permohonan ke-1 Nyai Subang Larang ini disanggupi oleh Raden Pamanarasa. Kemudian atas petunjuk Syekh Kuro, Raja Muda Surantaka ini pun segera pergi ke Mekah untuk mencari tasbih. Sesampainya di tanah suci Mekah, Raden Pamanarasa disambut oleh Syekh Maulana Jafar Siddiq. Beliau merasa kaget yang bercampur rasa heran ketika Syekh itu telah mengetahui akan kedatangan beliau sebelum dirinya tiba di sana. Selain itu, beliau pun terkejut saat nama dan keturunannya diketahui oleh Syekh Jafar Siddiq. Meskipun sebelumnya tak pernah mengenali siapa itu Raden Pamanarasa. Syekh Jafar Siddiq bersedia akan membantu mencarikan bentang seketi dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kecintaannya terhadap Nyai Subang Larang, beliau pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tentunya bermakna pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Semenjak itulah Raden Pamanarasa memeluk agama Islam dan diberi bentang seketi oleh Syekh Jafar Siddiq sebagai mas kawin untuk menikahi Nyai Subang Larang. Namun perlu sahabat Cekas ketahui bahwa meskipun Raden Pamanarasa telah mengucapkan 2 kalimat syahadat saat di Mekah, ternyata Raden Pamanarasa telah dinobatkan menjadi penguasa kerajaan Sunda Galuh yang nantinya diubah menjadi kerajaan Pajajaran olehnya dan diberikan gelar Sri Baduga Maharaja yang dijuluki Prabu Siliwangi. Tetapi dia menjadikan agama resmi kerajaan Pajajaran yang dianut itu adalah Sunda Wiwitan. Hal ini disebabkan karena beliau ingin mempertahankan ajaran-ajaran dan tradisi dari leluhur-leluhurnya.
Permintaan Nyai Subang Larang yang kedua adalah, kelak jika mempunyai keturunan maka anak-anaknya harus memeluk agama Islam dan tidak memeluk agama Sunda Wiwitan. Jika anak laki-laki dia harus menjadi muslim, dan jika anak perempuan harus menjadi muslimah. Raden Pamanarasa pun mengabulkan permohonan yang kedua ini. Permintaan Nyai Subang Larang yang ketiga adalah menginginkan keturunannya kelak harus menjadi seorang raja. Permintaan yang terakhir pun dikabulkan oleh Prabu Siliwangi. Prabu Anom Walangsungsang yang merupakan anak pertama mereka menjadi bukti atas realisasi janji Prabu Siliwangi terhadap permintaan Nyai Subang Larang. Sejarah mencatat bahwa Prabu Anom Walangsungsang merupakan pendiri sekaligus sebagai pemimpin negeri Caruban Larang atas restu dari ayahandanya dan memberikannya gelar Sri Manggana. Dalam waktu singkat, nagari Caruban Larang telah terkenal hampir ke seluruh tanah Jawa. Prabu Anom Walangsungsang yang dijuluki Pangeran Cakrabuana inilah telah berhasil dalam penyebaran agama Islam dan membangun pemerintahannya dengan masif. Hal tentang semakin meluasnya penyebaran agama Islam di wilayah kerajaan Pajajaran tersebut telah terdengar oleh Prabu Siliwangi. Meskipun ajaran Islam telah masuk dan mempengaruhi sebagian masyarakat kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi sama sekali tidak pernah melarang kegiatan penyebaran agama Islam. Beliau malah memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya untuk memilih agama menurut keyakinan mereka masing-masing. Hal ini disebabkan bukan hanya Prabu Siliwangi memiliki hati yang tulus dan telah bersahadat, tapi karena Nyai Subang Larang yang sebagai istri keduanya serta anak-anaknya pun memeluk agama Islam. Meskipun demikian, negara Caruban Larang pada masa kepemimpinan Pangeran Cakrabuana masih belum menjadi negara yang mandiri dan masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Hal ini dikarenakan pada waktu itu Prabu Siliwangi memberikan gelar Sri Manggana kepada Pangeran Cakrabuana bukan sebagai tanda pengakuan kedaulatan, melainkan hanya sebagai raja daerah yang tetap dalam posisi bawahan Pakuan Pajajaran. Namun setelah peralihan kekuasaan negara Caruban Larang dari Pangeran Cakrabuana ke Sarip Hidayatullah dan mendirikan Kesultanan Pakungwati, Cirebon barulah menjadi kesultanan yang mempunyai kedaulatan. Syekh Sarip Hidayatullah ini merupakan anak dari Nyai Larasantang, adik Pangeran Cakrabuana. Beliau dinobatkan menjadi Sultan Cirebon atau Susuhunan Jati. Lalu Sarip Hidayatullah menikahi putra pamannya yaitu Raden Cakrabuana yang bernama Nyimas Pakungwati, yang memang sama-sama cucu dari Prabu Siliwangi. Ketika itu Prabu Siliwangi baru saja menempati istana Sang Bima. Kemudian diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Temenggung Jayabaya beserta 60 anggota prajuritnya yang dikirim dari Pakuan Pajajaran menuju Cirebon tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Hal ini membuat Jagabaya dan pasukannya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan antara Cirebon dan Demak yang jumlahnya sangat besar. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Prabu Siliwangi. Pasukan besar
segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Parohita. Kalau Parohita yaitu penasehat keraton yang bernama Ki Purwagalih. Parohita itu mengatakan bahwa Cirebon merupakan daerah warisan dari anaknya sendiri terhadap cucunya, Pangeran Cakrabuana, kepada Sarip Hidayatullah. Bagaimana nanti tanggapan dari negeri-negeri sahabat jika seorang kakek menyerang anak dan cucu sendiri? Maka alasan pembatalan penyerangan itu pun bisa diterima oleh Prabu Siliwangi. Keadaan bertambah tegang ketika hubungan Demak dan Cirebon semakin dikukuhkan dengan pernikahan putra-putri dari kedua belah pihak. Persekutuan Cirebon Demak inilah yang sangat mencemaskan Prabu Siliwangi. Sedangkan Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati tetap menghormati Prabu Siliwangi karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu, permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sejatinya, ketidaksenangan Prabu Siliwangi bukan terhadap Kesultanan Cirebon yang telah berhasil menyebarkan agama Islam, melainkan karena hubungan Demak yang terlalu akrab dengan Cirebon. Terhadap agama Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah satu dari istrinya pun adalah seorang pemeluk agama Islam, yakni Nyai Sublang Larang. Dan pada saat itu pun kemudian Prabu Siliwangi mengucapkan Wangsit Siliwangi yang menyatakan bahwa kerajaan Pajajaran hilang kotanya dan hilang negaranya. Demikianlah cerita mengenai kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Semoga bermanfaat bagi sahabat CKS semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.